Cek cek. Bisa Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan dalam satu majelis yang sangat mulia, dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang seperjuangan dan ingin menegakkan Islam, kalimatul ulya la ilaha illallah, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah. Ini semua merupakan karunia yang diberikan Allah kepada kita semua. Oleh karenanya, untuk memupuk persatuan dalam ukhuwah persaudaraan kita sesama muslim, harus memperhatikan adab-adab, etika-etika, supaya hubungan itu bisa langgeng. Bukan antara cocok dan tidak cocok. Ketika cocok, apapun dikatakan ya, kalaupun ada kekeliruan masih banyak uzur, tapi kalau enggak cocok sedikit kesalahan sudah hancur. Maka nasihat kita dari pertemuan yang kemarin dalam adabul ukhuwah, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni ada mutahassus wa tajassus. Jangan suka mencari-cari kabar atau mencari kesalahan saudaranya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tahassasu wa la tajassasu. Rawahul Bukhari. Janganlah kalian suka mencari
informasi yang tidak ada, atau suka tajasus itu memata-matai saudaranya. Ini larangan ya. Tahassus artinya adalah talabu ma'rifatil ikhbar al-ghaibah. Suka mencari kabar, informasi dari orang yang enggak ada. Cari-cari terus informasinya. Kalau sekedar tanya kabar, bagaimana keadaannya sekarang, anaknya berapa, istrinya berapa, enggak ada masalah, ya. Tapi kalau tanyanya nanti semakin mengerucut, yang dicari pertanyaan itu untuk sebagai bahan, untuk menghancurkan ataupun menjatuhkan dia, maka ini namanya tahassus. Selalu mencari kabar, tanya, alias kata orang Jawa niku nelesek terus. Apalagi habis kontras, ya, apalagi habis geger gitu, selalu cari kabar. Piye kabari si fulan, si arek iko tonggoku piye. Padahal hidup tenang, tumakninah, sakinah, mawaddah warahmah, tapi masih cari informasi orang lain. Ini nggak bikin tenangnya ini. Antum kalau pengen tenang, jangan terlalu banyak mikirin orang lain. Maksudnya ngurusin urusan orang lain, lebih-lebih urusan dalam negeri. Gak usah terlalu ikut arus atau campur tangan dalam masalah orang lain. Sehingga cari kabar ini, cari kabar itu. Kecuali cari kabar untuk kita bisa memberikan manfaat, menolong, itu bagus. Kita memang harus ikut andil di situ. Tapi kalau dalam hal yang lainnya jangan, ya. Dia kegiatannya apa, harus ke sini ke situ terus muter-muter, akhirnya malah nggak dapat kebaikan. Kalau sekedar cuma tanya informasi dan kabar berita. Kalau kabar beritanya buruk dia seneng. Kapok gue kan, gitu. Kalau kabar beritanya baik, walah, si api wong iki. Enggak enak, tidak mengenakan hati. Itu namanya tahassus. Selalu tolabul ma'rifatil ikhbar. Cari kabar, kepo. Selalu ingin tahu. Desas-desus ingin tahu. Yang kedua, tajassus. Kalau ini memang memata-matai tolabul aurat wasayyi'ah. Kalau ini memang mencari ketergelinciran, mencari aib, mencari kekurangan saudaranya atau mencari kekurangan orang lain. Ini lebih parah tajassus ini. Memang secara hawa nafsu ya, hawa nafsu itu seneng kalau orang itu banyak aib dan banyak jeleknya, supaya kita terlihat baik. Secara hawa nafsu, tabiat manusia itu gitu, Pak. Makanya kalau ada orang terbongkar, terkuak jeleknya, kekurangannya, yo piye? Kadang ya seneng, kadang ya biasa. Seneng karena apa? Akhirnya tahu orang ini jelek semua, saya tok yang apik gitu ya. Saya hanya saya yang baik, lainnya itu enggak 100%, abal-abal, kaleng-kaleng mereka itu. Jadi orang baik enggak 100%, jadi orang dermawan enggak 100%. Nah, makanya cari aib tambah parah ini. Lihat kalau Anda sudah bermusuhan atau enggak senang sama orang atau lagi bentrok, yang dicari kelemahan dan aibnya. Ya, aib itu yang dicari. Dikumpulkan, data-data dikumpulkan. Dari mulai biografi muncul ya, sampai saat ini dicari mana kira-kira yang bisa dibuat bahan ini. Oh, ini dia. Di googling, lihat di YouTube, lihat di semuanya ya, di Facebook. Misalkan nggak seneng gitu ya kajiannya, seret langsung dicari kekurangannya, kesalahannya. Oh, ini dia tergelincir, dia ngomong seperti ini, dipotong, diedit, disebarkan. Judulnya macam-macam, membungkam Wahabi, misalkan gitu Pak ya. Judulnya kan asik-asik Pak ya, disumpel karo apa iki ya, kan sangar kesalahan dalam memahami hadis yang sering dikatakan orang-orang. Ya ini namanya memang benar-benar mencari aib dan kesalahan. Ini nggak bagus
karena termasuk larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya hukum asal daripada larangan, ya hukumnya haram, ya mesti dosa no, pasti itu. Kalau orang-orang itu suka mencari kekurangan, aib, celah orang lain. Lah kita itu bukan malaikat ya. Kalau dicari kesalahan, ya mesti ono, mesti ada. Cuma bedanya, loh, titik ambek akeh. Ada yang kekurangannya itu banyak pol, ada yang kekurangannya sedikit. Maka mana nanti yang memang wajar, bisa dimaklumi, bisa ditoleransi, dan mana yang enggak. Kalau kesalahannya sudah fatal atau menerjang syariat, maka ini perlu diluruskan, perlu diberi masukan. Tapi kalau kekurangannya ya karena memang gawane Pak ya. Wong kena gawane sing lemben, ono sing cepet. Ono sing gawane Pak nek mangan cepet, nek tanang gawe lemben. Iki sing garai nek mangan cepet lho padahal nek tanang gawe klunuk koyok tumo sewek. Nah, jenenge gawan iki piye? Gawan kan ngono. Jadi kalau bawaan ya, gawan itu bawaan. Jadi kalau suruh ngapa-ngapain itu nggak bisa cekatan tak nggak bisa. Ya wes, tapi biasanya orang ini opo ya nek arane iku telaten. Bener lamban tapi telaten. Mari ngono. Ada orang sih nggak sabaran. Pingin cepet gerusa-gerusu gak sabaran. Umpamane dandani radio, dutek-utek gak muni-muni dibanting sisan. Oh nggak sabaran gitu ya. Nah ini memang ya dari dulu itu ini butuh penelitian Pak, nggak tahu itu ya, entah itu radio entah televisi, jika rusak atau rewel ketika dipukul malah waras. Oh nih sentiteni biyen Pak ya, nek radio krak brak waras. Sekali pukul mau TV dulu hitam putih rek ya gitu ya, ada seleret ngono ditutup brek waras. Lah ngono to wis talah lho, pengalaman iki Pak, pengalaman iki. Dandane apa-apa dulu itu dengan sekali pukul, dua kali pukul selesai. Sekarang nggak bisa dipukul Pak, tambah hancur. Ya namanya orang karakternya beda-beda, bawaannya beda nggak bisa sama. Ada orang biasanya memang tegas, keras. Ada yang orangnya slow, santai. Memang orangnya glayam, suruh marah nggak bisa. Sambil sing tegas Pak tadi wong lanang. Yo gak iso biasa santai. Tegesku yang ini iki. Seperti inilah tegesku gitu ya. Disuruh kasar, disuruh keras, memang bukan bawaannya. Nah ini maksudnya sesuatu perkara yang memang nggak bisa dijadikan batu loncatan untuk mencari kesalahan dia, itu sudah wajar. Nah ini yang pertama ya. Nasihat yang pertama, nggak boleh tahassus wa tajassus, selalu kepo mencari berita, seneng diliput, seneng meliput, ada aja. Cari kabar diliput, informasi pokoknya selalu up to date. Gak tahu pokoknya satu RT, satu kampung itu tahu dia semua, karena dia selalu mencari kabar berita. Ada grupnya lagi gitu, grup WA khusus mak-mak rempong atau PKK gitu ya, pertemuan kawan-kawan itu Pak di situ. Dan yang kedua, mencari aib, kesalahan, kekurangan orang lain. Itu tindakan yang tercela. Jangan sampai loh ya nanti antara satu majelis taklim dengan majelis taklim yang lainnya mencari titik kelemahan dan kekurangan aibnya. Ini penyakit ini penyakit. Antara masjid sana dengan masjid sini yang dicari kekurangannya apa ya. Jadi niatannya dia hadir ingin ngecek kesalahan dan aibnya. Iku niatnya gak benar. Niatnya sudah salah, nggak boleh. Antum harus catat dan ingat
betul-betul. Ketika antum hadir di majelis ilmu ataupun di masjid, di majelis taklim, tujuan antum adalah mencari ilmu, thalabul ilmu, bukan mencari kekurangan yang ada pada majelis tersebut. Ono ae Pak, namanya cari kekurangan, kempros misalnya gitu ya, terus ngomongnya akeh gitu ya, ngaji ngetubrus wae, gak ngereken ustate misal, terus di majelis satunya anaknya wake-akeh, dadekno wis ngaji nggak bisa khusyuk, terlalu banyak anak misal kan ya, terus nggak ada minumannya, nggak ada makanannya, mau dicari terus ya, selalu ada kekurangan-kekurangan seperti itu. Takmirnya nggak tegas, kurang dalam persiapan, panitiae awut-awutan, wis akhirnya apa ya, salah kabeh Pak. Saya mumet sak Sidoarjo, sak Jawa Timur, golek ono pesantren sing sempurna, nggak bakal nemu. Pondok pesantren A, B, C, D, nggak ada yang sempurna Pak. Makanya kalau kita mencari kesempurnaan, justru kita akan sakit hati, nggak akan ditemukan. Mau sekolahan, sekolah di mana? Di sini, di situ, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, luar pulau, luar negeri, yang mesti ada kekurangannya, nggak ada yang sempurna. Nah makanya kita harus bisa menyikapi itu semua. Justru jangan dicari titik lemah dan kekurangannya, harus bisa memaklumi dan memahami. Satu pondok pesantren kelebihannya di tahfidnya, tahsinnya, tapi bahasa Arabnya kurang dalam baca kitab. Satunya ya memang adabnya, akhlaknya Masya Allah, tapi hafalannya lemah. Kan macam-macam. Ada yang Masya Allah pinter-pinter, semangat juanginnya tinggi, belajarnya tinggi, tapi gak ngerekenan wong. No, macam-macam modelnya Pak. Lah antum hadir di situ, kalau sudah ngerti, ambil manfaat, ambil kelebihan, ambil keutamaan dan keistimewaan masing-masing dari ma'had pondok pesantren tersebut. Itu yang bagus, bukan malah dicela sana, dicela sini. Ya mesti nggak ada yang betul, nggak ada yang benar, nggak ada yang sempurna. Nah, kalau Anda ingin hidup bahagia, tenang, jangan cari kesempurnaan. Nggak ada. Istri nggak ada seperti bidadari, suami nggak ada seperti malaikat, nggak ada. Suamiku bukan malaikat dan istriku juga bukan bidadari. Anak-anakku juga bukan anak-anak penghuni surga. Ya makanya ono sing dolinan, ono senengane main game, ono sing rewame, ono sing ngeteples, Pak ya. Wis macam-macam lah Pak. Nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua ini kita butuh ulangi lagi, kita sampaikan lagi, yakni taghaful Pak. Ini balik-balik taghaful. Apa sih Pak artinya taghaful ini? Lali aku. Taghaful itu lali. Lali Pak. Artinya taghaful itu lali, menyengaja untuk lupa. Melupakan apa? Kekurangan, kesalahan orang lain yang pernah terjadi sama kita. Enteng kan? Enteng ini. Berat pelaksanaannya Pak. Kita ghaful itu pura-pura nggak ngerti, nggak tahu, pura-pura lupa dengan kejadian yang pernah terjadi di antara dia dengan kawannya. Jadi taghaful yang dimaksud para ulama di atas adalah dengan melakukan 3 perkara. Pertama, tidak mencari-cari kesalahan orang lain yang belum diketahui. Jangan cari kesalahan orang lain yang belum diketahui.
Yang kedua, melupakan kesalahan orang lain yang telah berlalu. Nah, yang pertama, tidak mencari kesalahan. Yang kedua, melupakan kesalahan orang lain, kutaghaful. Yang ketiga, memaklumi kekeliruan orang yang jahil atau enggak sengaja. Memaklumi, Pak. Kita sudah sampaikan bab tentang adabul ukhuwah, adab pertemanan. Nah, kalau sudah menyatakan cinta karena Allah, maka sifat ini, karakter ini harus dimiliki. Ingat loh ya, kalau sudah mengutarakan, menyatakan aku cinta kepada engkau karena Allah, maka sifat ini harus dimiliki. Kalau enggak memiliki sifat ini, maka cepat hancur persaudaraan dan pertemanan Anda. Kalau saudaranya kadang-kadang tanpa unsur kesengajaan melakukan kesalahan, lalu Anda sudah baper terlebih dahulu, wis dilepono ati, cekot-cekot atine, gak bakal iso sambung maneh. Paham Pak ya? Lomporo dhisik atine. Kan berkali-kali sudah kita ulangi. Kalau ada konflik, ada masalah, ada problem, yang dicari itu solusi, bukan kejadian sakit hatinya yang diinget-inget. Gitu loh ya. Suami istri geger, bu masalah anak, bu masalah HP, bu masalah penggawean. Nah, kalau merasa sama-sama itu tersakiti, gak bakal ketemu. Tapi yang dicari adalah solusi. Aman kalau seperti ini. Gitu loh. Nah, rata-rata gini kan orang itu disuruh melupakan kesalahan orang lain. Justru yang terjadi yang banyak orang itu lebih ingat kesalahan orang lain dan lupa kebaikan mereka. Harusnya kan terbalik, gampang melupakan kesalahan orang lain dan selalu mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Misal ketika ada konflik terjadi, nah ingat kebaikan-kebaikannya dong. Jangan satu kejelekan itu menghancurkan 100 kebaikan, sehingga langsung putus, hancur hubungannya gara-gara satu masalah. Karena apa? Gak bisa memaklumi, ya, gak bisa mentoleransi dan gak bisa memaafkan. Berat ini, sudah berat. Nah ini kadang-kadang yang terjadi sama ikhwan-ikhwan ya. Makanya kalau sudah berteman, koyok sangat bagus sekali, baik, rapet, erat. Ketika satu aja kejadian, satu aja yang jelek gitu ya, langsung pecah, bubar barisan jalan. Nah ini jenenge bukan termasuk adab bersaudara dan berteman. Harusnya melupakan, kok malah diingat. Kenapa ya Mas itu tadi kok bisa melakukan sama saya? Terus saya ya opo, lawor hatiku. Dia tidak bisa membayangkan apa yang aku rasakan saat ini. Lah Anda terlalu memikirkan penyakitnya, baper duluan, dimasukkan ke hati, kemudian galau, terasa tersakiti dan terzolimi. Akhirnya gak bisa tenang. Makanya salah satu cara untuk menjadikan hidup itu tenang, tumak ninah, ya ini, taghaful. Kalau setiap orang ketika punya kesalahan langsung dihukumi, baik yang kecil ataupun yang besar, langsung dimasukkan hati, kemudian disikapi, gak mungkin hidupnya bisa tenang. Selalu bermasalah. Sama si fulan bermasalah, sama si fulan bermasalah, si itu bermasalah dan si anu bermasalah. Terus akhirnya dunia penuh dengan masalah. Loh, gak mungkin Anda akan selamat dari masalah. Kalau gak hari ini, hari esok, atau hari lusa, atau setahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, pasti akan terjadi namanya masalah ataupun konflik. Anda bersaudara, berteman, Anda satu jamaah atau satu komunitas, gak mungkin bisa rukun selama-lamanya. Ketika rapat, ketika meeting, ketika musyawarah, ketika ada perbedaan pendapat, itu mungkin salah satu penyebab konflik di antara Anda. Kalau Anda tidak berbesar hati, tidak berlapang dada, maka hal ini akan semakin meruncing gitu loh ya. Kalau kita nggak pingin ada masalah,
justru itu dapat masalah. Oh, ngomong masalah tok iki ya. Orang itu kebanyakan nggak mau terkena masalah. Akhirnya lari dari masalah. Ketika seorang lari dari masalah, jawabannya ya, semakin tenang atau semakin bermasalah? Semakin bermasalah. Kalau ada orang yang pengen nggak punya masalah dan pengen lari dari masalah, justru itu juga akan semakin mendatangkan masalah. Judulnya munu masalah. Bermasalah. Antum ini bermasalah. Kok kepinginnya gak ada masalah? Gak mungkin itu. Kalau orang ini semuanya pengen aman, hidup tentram, sentosa, nggak ada permasalahan, nggak ada pertikaian, percekcokan, konflik, iso ta di surga nanti loh. Kalau dunia itu namanya dunia itu penuh fitnah, penuh ujian, negeri cobaan, negeri ujian. Siapapun orangnya tidak ada yang selamat, baik orang bodoh ataupun orang pinter, laki-laki ataupun perempuan, yang bertakwa ataupun kurang bertakwa, yang soleh ataupun yang fajir, yang fasik. Jangan ngira kalau orang soleh gak ada masalah loh ya. Kira-kira ya pertanyaannya, semakin orang itu soleh, kira-kira permasalahan ujian itu semakin hilang atau semakin ada? Hah? Oh, semakin mantep katanya Pak. Semakin mantep ya Pak. Lho wis pinter ngene lho Pak jenengan jawabnya. Nah, berarti sampean siap-siap saiki. Kalau pengen menuju menjadi orang yang lebih soleh, lebih taat, lebih bertakwa kepada Allah, siap-siap. Ujian, masalah akan menghampiri. Bukan malah menjauh. Wes minggir kabeh, ora. Justru semakin diuji dengan ini nilai-nilai keimanan ini opo, semakin yakin enggak dengan janji Allah. Nah, maka solusinya tadi Pak, taghaful. Ini harus dimiliki loh ini ya. Antum berupaya berusaha semaksimal mungkin. Nah, orang belajar pertamanya susah atau gampang sih? Susah. Kemudian antum sudah tahu ilmunya, dapat faedah taghaful. Kemudian nggak dapat masalah gitu. Tambah ngel kaitan itu. Kepinginku sabar Ustaz. Teko mana masalah ujian. Wis nek gak anak ya bojo, nek gak tangga, kudu tak sowan tapi kabeh ngene iki. Ngono. Iku tengere gak sabar. Kalau orang ya Ustaz, aku memang orangnya memang emosian, keras kepala, mudah tersulut emosi. Aku tak latihan sabar Ustaz yo. Masya Allah. Kira-kira latihan sabar itu gak tambahnya lah, tambah berat. Sekarang antum gak pernah bulu tangkis badminton ataupun futsal sepak bola, wes gak pernah sama sekali. Kira-kira pertama kali ketika antum sepak bola, angel apa gampang? Oh angel toh. Nah, siji sikil jarem. Mari ini ku jarem kabeh gak tambah enak. Mana katanya kalau olahraga semakin enak semakin enteng, aku loro kabeh mijetno kabeh. Ngono. Gak tambah waras tambah loro kabeh, itu awalnya. Tapi kalau orang itu semakin terbiasa, lama-lama juga akan bisa. Badminton juga sama. Wow, nyebet kono nyebet kene, nyemes kono nyemes kene, tangan sakit, kaki juga sakit, semua kok remek rasane. Itu awalnya. Sakit pasti. Lah jenengan mau belajar menjadi orang taghaful, mesti loro kabeh dhisik. Ojo langsung enak, aku siso tak sepuro kabeh wis alhamdulillah, kanca-kancaku sing salah aku lali kabeh. Gak mungkin iso kaya ngono. Sulapan niku jenenge. Mesti kok tambah wabot. Ketika mau taghaful selalu datang ujiannya kok wabote sih. Nemu kanca gak tepak-tepak tok ngene iki. Lha iki itu proses. Kalau Anda dikasih temen, jenengan dikasih konco sing tepak-tepak tok ket awal sampai akhir, gak ada sifat taghaful sampean. Gak ada sifat sabar, gak ada sifat ngalah, gak ada sifat lapang dada, gak bisa punya sifat berbesar hati. Ya apa carane? Kudu diuji di sing gak enak tok. Baru bisa sing pahit-pahit tok. Makanya aja golek legi tok, golek pahit.
Oh, urip golek legi, tak piye? Belajar, wis tak golek pahit aku ya. Yo kepahitan temen stres. Analogikanya kan gampang. Ketika ingin menuju menjadi yang lebih baik, prosesnya harus dilalui. Jangan nggak berani proses. Kepingin apapun itu bentuknya, harus berat. Memang berat. Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, berat kalau itu menjadi kebiasaan. Harus mau nggak mau belajar, berat sekali. Wes, iku pancene konsekuensi ketika orang belajar tertatih-tatih terlebih dahulu baru mendapatkan sifat taghaful. Wes. Hawa nafsu selalu kepingin lihat kesalahan orang lain, mencari kekurangan orang lain. Cocok soalnya, mencocoki hawa nafsu, mencocoki hati nurani. Oh seneng poli, maksudnya condongnya hati yang kecil yang nggak bener, memang seperti itu. Suka dengan fitnah. Sebenarnya hati itu Pak suka dengan fitnah. Makanya kalau hati yang bersih, hati yang selamat, ditepis itu semua. Ini taghaful, menjadi orang sifat mulia. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan mazala taghaful min fi'lil kiram. Taghaful itu senantiasa menjadi sifat orang mulia. Ciri dari orang mulia itu memiliki sifat taghaful. Jenenge ciri kok apa Pak? Ya wis wong mulia punya tanda, punya ciri. Cirine apa? Taghaful. Mudah melupakan kesalahan orang lain. Ojo semakin titen. Nah, kalau ada orang salah sama kita itu kan baper dulu toh. Selalu ingat, kemudian sakit hati, lalu ya wis akhirnya dendam kesumat. Mbok iki kalah tuan takur iki sampean. Tuan takur dendam iku sampai anake seneng karo Vijay Kumar misalnya gitu ya. Ya tetep gak dirabekno ngono lho. Iya, soalnya anak emoso iki, Pak. Ceritane nak ngono Pak ya India ya. Biyen ngono lho, Pak. Koyok gak tau ndelok India sama niku, Pak ngono. Biyen ngono lho maksude. Saiki ya alhamdulillah. Masya Allah. Ya karena apa? Dendam kesuma teriris dalam hati terus diingat-ingat. Itu nggak benar sama itu, mengotori hati itu, bikin hati nggak bersih. Sudah dikatakan kalau Anda itu punya masalah, punya problem, punya konflik sama orang, sama saudara, sama teman, dibatasi 3 hari, wis nggak boleh lebih. Nanti kalau dibiarkan itu sudah jadi penyakit loh. Jangan dibiasakan. Sawangane itu hal biasa enggak. Memang syariat ini mengajarkan agar kita memiliki hati yang bersih. Sehingga kotoran, penyakit hati, dendam, marah, nggak enak itu nggak boleh dipendem. Ada masa deadline-nya 3 hari tok. Lah ngono toh. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Enggak layak, enggak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nek syariat iki dilanggar, mesti ada efek samping, ada konsekuensinya. Satu benih penyakit masuk dalam hati kita. Keras, hati kita saking keras. Sehingga orang itu enggak bisa santai, enggak bisa landai. Sedikit problem, sedikit masalah, solusinya cuma marah. Emosi, tekanan darah tinggi. Yes. Tapi kalau orang itu bisa menahan emosinya, bisa hayyin, waduh masya Allah itu luar biasa seperti itu. Jadi hendaknya bersikap taghaful dalam menyikapi perkara-perkara, memaklumi kekeliruan orang lain, gampang memaklumi. Nah, bersikap longgar dalam menyikapi penuaian hakmu.
Ini jenenge taghaful Pak ya. Kita tuh punya hak. Jangan selalu suka nuntut hak. Ono Pak nuntut hak iku sampai rewame ngono. Itu tandanya kurang dewasa sebenarnya. Ya. Ya dia kalau memang belum dapat haknya, ya minta sama Allah lah, gampang toh, beres. Macam-macam, baik di badan instansi ini itu, ini gimana ini kok bisa ini? Kita itu customer gitu ya, harus diperhatikan dengan baik. Pembeli adalah raja. Ini Raja Namrud piye? Raja tapi Raja Namrud kan yo mbok mana senwati. Anda terlalu meminta haknya jadi pembeli. Harus dilayani, harus diperhatikan, harus seperti ini, harus seperti itu. Kalau enggak komplain, lapor no polisi dan lain sebagainya. Terlalu menuntut hak. Orang taghaful itu enggak seperti itu. Saya minta hak misalkan, hak saya seorang ustadz, seorang guru, harusnya ya dikawano gula, kopi, gedang, minyak. Misalnya hake ngono Pak ya. Iki wong gak sembangakno aku gula sih. Iki murid model opo ngene iki ngono Pak. Misale. Gak nyindir aku Pak, enggak, misale ngono. Misale ngono lho. Iki hakku kan harus dihargai toh, dihormati, ya diwongno, ya sembarang kalir ngono lho ya. Masya Allah, Gus, Yai, Ustaz, Masya Allah ngono. Ternyata kok wong kene gak sing ngono blas nang aku ya ngono. Mbok gondok aku Pak, tenanan gondok ngono. Wah, gak tepak kabeh wong kene iki ngono. Karena apa? Terlalu menuntut haknya. Kita harus bisa bersikap longgar, bisa memberikan apa? Gampang memahami gitu loh ya. Suatu keadaan, suatu kondisi, misalnya onok mangan, kok aku gak uman ya alhamdulillah ngalai lah. Jenenge mang sing teko akeh sing ngaji. Aku kok uman sambel mbek dudu wedok gak apa-apa lah. Mulai murus. Ngono tok. Lah apa gak uman apa-apa. Tapi kan longgar, bersikap longgar ngono lho. Iki hakku soalnya sego sak piring iki. Ternyata pas terakhir ya oleh kerongkongan, belungan, dodo mek sambel. Yo siki ae tak gerikitane ngono. Enggak masalah. Maka orang yang mulia tidak pernah menuntut haknya untuk selalu ditunaikan. Selalu ditunaikan. Seperti customer lah, seperti saya ini adalah seorang ketua takmir lah. Ketua takmir mentang-mentang ya ingin haknya ditunaikan. Pak Ketum ya. Ketua umum kan Pak Ketum Pak. Amankan. Loh banyak loh Pak, orang itu kalau untuk haknya itu subhanallah, tapi nggak mau memberikan atau tidak pernah atau kurang dalam melaksanakan kewajiban dia. Suka mek nuntut hak. Wis, suami istri nek nuntut hak, podo-podo nuntut hak gak dadi, gegeran terus. Aku iki wong lanang, Dik. Wong lanangku pantang tunduk ambek wong wedok. Misal Pak. Pantang bagi seorang laki-laki untuk tunduk dan mengikuti arahan seorang perempuan karena laki-laki adalah seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wes yakin tenanan, lanang tenanan iki Pak. Maka lain sakartum la azidannakum. Syukur ambek aku, Dik. Dhe bojo kok ngene kudu syukur ngono. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Lho, tutukku niku tekon di dalile. Karena apa? Menuntut haknya. Nih, suami capek ya, habis kerja harus dipijat, disediakan kopi gitu ya. Mandinya air hangat, mandi sauna harus ada semua. Nama lanang toh, wis kepijet opo njaluk kuwabe terurusi. Gak peduli sing wedok iku mang istrinya masih ngurus anak, belajari anak, nyinaoni anak, daring sama anak, gak peduli. Dek, kalau seorang suami memanggil dan ingin ngajak, tapi kalau istri enggan dilaknat sama malaikat. Nomor siji ku lanang, wong lanang Dek, bojo.
Swarga nerakane wong wedok iku tergantung wong lanang. Kudu diberikan. Iku nek nuntut. Ganti wedok nuntut. Mas, aku ya tau ngaji. Jenenge wong wedok iku kudu dipenuhi hake. Pertama, omah. Sandang pangan papan. Aku omah ket benjik ngontrak kos, blenger aku Mas. Endi omahku iki Mas? Ngono lho ya. Sampeyan rabi nglamar kepada orang tua saya, siap untuk membawa saya. Tapi mana hasilnya? Apakah diriku bahagia? No, gak bahagia blas aku sampean. Loh, ngono lho. Mas-masku pretel ganti gelang karet. Ngono. Ngene iki jare bahagia. Ya Allah, ngene gitu. Soalnya nuntut gitu ya. Seorang itu kalau nuntut satu dengan yang lainnya nggak bakalan ketemu. Seorang wali murid, ya, wali santri nuntut kepada kepala sekolah, kepada guru-guru. Piye anakku iki kok gak pinter-pinter. Sekolah di Anda sudah bayar SPP nggak pernah nunggak, tapi nggak pinter-pinter anakku. Loh, anak sampean pancene ora pinter ya. Kita sudah maksimal ini, kita sudah musyawarah rapat ini satu sekolahan untuk memikirkan anak Anda. Kenapa kok nggak pinter-pinter? Ya didelok bibite Pak Bu. Loh aku iki bibite unggul ya. Ngono. Mau bibit unggul ku piye maksudnya ngono. Lho nuntut. Nah sekarang kan gitu Pak. Jangan terlalu banyak menuntut loh Pak. Ke pesantren, ke sekolahan, wis sampeyan niku nitip anak. Nang pondok banyak ini orang tua yang tidak tega dan tidak mentala. Ketika anaknya mondok gimana nanti makannya? Biasanya tidur AC, di sana nanti banyak nyamuk, makanya cuma tempe tahu. Wis ini pondok enggak bonafit gitu ya. Bagaimana kerasan anak ini? Bangunannya yo gedek, tahu gedek. Sekarang nggak ada, mas kan ditonjolkan tuh bangunannya harus wah, biar orang itu atau wali mau ketika survei itu wah pasti ke pondok kita. Nah nek kalau kita cuma gede gitu, makanannya katanya ya kadang sate, sayur terong gitu aja, walo itu gimana gizinya? Anak menghafal ya lemes ngantuk, nggak bisa pinter-pinter. Gitu. Wah ditagih akhirnya, ada sedikit langsung komplain. Ini gimana? Anak saya mulus ini dikasih makan apa ini? Cuma sambal tok ini, sama sate terong apa sayur terong ini. Ya pantas lemes ngantuk ay. Ini di rumah minimal makannya Kentucky Fried Chicken. Lah kok di sini cuma kasih terong? Memang anak sekarang itu kalau nggak mau makan kan langsung aja fried chicken Pak ya. Maksudnya ya sing KW-KW dedek gak masalah lah. Maksudnya itu kalau terluntut hak. Mane antum jenengan kalau sudah nitipkan anak wis pasrahno pihak pondok wis. Pasrahno pihak sekolah. Yakin percaya. Nek gak percaya gak usah kayak ngono. Ada plus minus pasti. Tapi percaya. Sing gampang memberikan kelonggaran. Lah kalau setiap orang tua ngawasi anak ada sedikit langsung sedikit wah enggak dadi. Makanya sekarang guru ya koyo encik-encik eri. Apa encik-encik eri Pak? Istilah orang Jawa itu encik-encik eri itu kayak nginjak duri, ya. Mau melangkah ke depan takut nanti dicela, mau stagnan juga takut dicela. Namanya anak kalau pingin bisa terpacu, kadang-kadang harus dicambuk dulu, dikasih motivasi, dikerasi, ditegasi. Tapi ketika ditegasi, dilaporkan ke orang tua. Orang tua lapor ke Komnas HAM. Wis repot ngene iki wisan. Kalau dulu zaman kita antum-antum sudah tua ini sudah tua. Biasa kan dicewer gitu ya. Garisan keprek prek biasa, disetrap. Kemudian kaki satu berdiri. Sekarang coba praktekkan. Orang tua nuntut. Diapakno anakku iki. Gak terima wong tuwa, baperan. Tagoful harus punya sifat seperti itu. Gak terima pasti. Nah itu loh masih dicewer itu aja gak terima. Ditempeleng itu baru. Kita aja pernah ditempeleng guru kok. Loh beneran ini pengalaman ini. Berapa kali ya?
Wis pancen melut iku Pak. Dari garisan saya pecah wis sudah. Kalau dulu kalau ndak wablek teman Pak, pakai ini Pak. Sudah dipukul des ngono aja. Ya biasa. Ya enggak nuntut enggak apa-apa. Sekarang waduh visum langsung gitu. Laporkan sudah yang berwajib dicedok guru nih. Nah kita harus paham dan sadar jangan terlalu seperti itulah, jangan terlalu ekstrim. Nuntut ya oleh lah, kasih masukanlah dulu, jangan langsung main seperti itu. Akhirnya guru itu serba salah, stres gitu ya. Orang tua sekarang modelnya, ya wis, anakku sekolah nangku tak titipno wis ngono tok. Di rumah nggak mau tahu, pokoknya nang sekolah aku udah pinter. Lah sing soro kan berarti guru nih, harusnya ada kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Jadi bentuk murah hati, kedermawanan itu tidak suka mudah menuduh orang berbuat buruk, ya tidak suka mencari-cari kesalahan orang yang tersembunyi, berusaha untuk menahan diri Pak, untuk tidak menyebutkan aib-aib orang lain, berusaha. Gutaghaful itu seperti itu, berusaha. Meskipun kita lagi konflik nih ya, coba sabar ini. Mau lagi gesekan sama orang, sama tetangga, cobalah. Tapi berat ini Pak. Karena apa? Menjadi hawa nafsu. Orang itu paling seneng kalau dia curhat, kemudian ngapi-ngapi no awake dhewe, ngelekno wong liya. Ya apa ora? Iku wis pancene, itu sudah yang terjadi seperti itu. Mbok yo sekali-kali saya tahu saya salah. Saya ingin minta maaf, tapi gimana caranya ya? Enak itu sudah. Dua-duanya ngaku salah. Enggak sama-sama membongkar aib, ngaku salah. Itu paling enak itu sudah. Tapi kemudian ada juga beberapa kaidah yang perlu kita ketahui bersama. Taghaful itu bisa berjalan apabila satu, ayyakunal khata' nadiron. Kalau kesalahannya itu jarang-jarang. Bentuk kekeliruan kesalahan yang dilakukan jarang. Nek wis langganan iku gak kena ditaghafuli. Ngono ya. Ngerti Pak ya? Jadi sekali waktu berbuat salah, oh wajar, taghaful. Ngono ya. Kemudian kedua kali lumrah wajar, 3 kali, 4 kali, lah baru kalau setiap kali itu enggak wajar dan memang enggak layak untuk mendapatkan taghaful. Karena nadir la hukmalahu, namanya jarang itu ya enggak no hukumane. Wahuna taghaful, maka kita harus bisa taghaful di situ. Kita bermuamalah, jika sekali waktu kasihlah keringanan, kasihlah toleransi, kasih kelonggaran. 2 kali masih ada kelonggaran berapa persen, 50%, 3 kali, 4 kali, sampai kemudian wis nggak ada lagi kata maaf dariku. Bukan kita kejem, enggak ya, tapi karena yang dilakukan kesalahannya itu berkali-kali dan berulang-ulang, itu nggak layak, itu nggak layak. Yang kedua, ayyakuna fima yumkin ihtimal. Mungkin dalam masalah tersebut masih banyak ada kemungkinan. Ihtimal itu kemungkinan. Kita cari kemungkinan untuk bisa memberikan udzur. Paling ini yo. Misalkan ya, misal gitu ya, kita di sini di majelis ini kan fokus khusyuk mendengarkan kajian. Ternyata kita lupa nggak disalami sama satu ikhwan yang datang. Lah, itu kan masih ada ihtimal. Oh mungkin tergesa-gesa karena kajian sudah dimulai sehingga gak nyalami aku. Oh atau gak ngelihat saya. Bukan langsung baper, terbawa perasaan itu ya. Maksudnya dimasukkan hati. Oh sekarang gak mau salaman sama saya. Titenono, hati-hatiin. Padahal gak tahu tadi itu ya. Langsung ada jarak, ambil jarak. Nah, itu gak ada ihtimal. Kalau masih ada ihtimal, kasih ihtimal, kasih kemungkinan, mungkin ya, mungkin ini, mungkin itu, dan seterusnya. Kalau bisa nyarinya bukan 1-2 kali, 10-70 kali ya. Kalau bisa memungkinkan, kasih kemungkinan tersebut. Biar hati ini enggak gesekan.
Hati ini nggak ruwet, bisa plong gitu loh. Ayakuna ihtimal. Yang ketiga, ayakuna fima la yumkinuna taghyiru. Kalau memang itu nggak memungkinkan bisa dirubah. Gawanan bawaan itulah. Nah, kalau orang itu yang bawaannya lemben, ya itu nggak bisa dirubah. Ya kita harus taghaful, ngomongnya gelemak-gelemek, nggak bisa dirubah. Kamu tuh laki-laki harus yang kenceng, siap, laksanakan, gitu loh. Ketika ditanya, bagaimana hari ini? Siap, baik bos. Oh, itulah ya opo, bukan seperti itu. Ada orang yang itu suaranya itu pelan sekali. Ditanya, gimana kabarnya mas? Alhamdulillah saya. Memang orangnya lemah lembut, lembut banget itu loh ya. Jadi ngomongnya tuh walus, kromo pisan. Disuruh ngomong sing tegas mas. Nggih, sing tegas. Nggih, ngono. Nggih tok, terus saged. Terus gitu tok sudah. Mananya nggih. Mau diapakan lagi gitu ya. Itu sudah bawaan, enggak mungkin kita bisa merubahnya. Maka kita harus memberikan udzur, baru adanya taghaful. Tapi kalau kesalahan itu atau kebiasaan itu masih bisa memungkinkan untuk rubah. Jangan taghaful, harus rubah. Misal contoh gitu ya, Ustaz aki kok senengane apa iki ya? Sekak Ustaz ya, catur ae. Hari-hariku aku habiskan untuk catur. Nah, pokoknya enggak ada kerjaan catur, banyak pikiran mikir catur. Banyak masalah lebih baik catur. Jadi solusinya adalah catur. Kalau sudah saya itu bermain catur Ustadz, Masya Allah tenang sekali. Paling yang ramai itu istri saya. Kalau saya semakin tenang gitu ya. Ada catur tak pikir satu-satu, tenang sekali bisa menikmati. Iya tapi sih nggak omah. Ndi mas belonjo nih, ya besok tenang. Baru ini ada sesuatu yang bisa dirubah. Gak bisa kita mengatakan harus ditaghafuli, kemudian harus dikasih kelonggaran, enggak. Kalau cuma sekali waktu, ya bermain sekali waktu, itu enggak ada masalah. Tapi kalau sudah menjadi keseringan, pindah ke warkop sana, warkop sini, tujuannya untuk catur atau lagi nyantang catur sak kecamatan, wah, engko balik desa kono, balik desa kene, sapa Pak sing kuat sekake Pak, tak tantang. Wah, aku juara catur sak RT soalnya. Goleki kabeh tukang catur. Nah, ini enggak benar. Ya. Makanya ada kebiasaan yang memang kita bisa mentoleransi dan ada yang nggak bisa ditoleransi. Itu letaknya taghaful. Jadi syaratnya satu, kalau Kalau yang pertama jarang, kesalahan itu jarang terjadi. Wajar toh, miskomunikasi atau gagal paham, salah paham itu wajar. Gitu loh. Makanya ketika ada kesalahan atau enggak enak-enakan, ayo diem masing-masing di rumah. Masing-masing cari akar permasalahannya, kemudian ingat kebaikannya. Masa sih orang ini jahat sama saya? Kayaknya enggak mungkin salah paham mana. Gitu loh ya. Mungkin perkataannya itu tapi maksudnya ini. Yes. Kalau orang itu jarang, apalagi ketika Anda berteman enggak pernah ada kesalahpahaman. Jadi kalau nggak ada salah paham sudah baik-baik selama bertahun-tahun, tiba-tiba ada satu problem, ada satu masalah, langsung pecah. Lah ini jangan, harus ada taghaful. Apalagi sudah mengatakan aku cinta karena Allah, harus jarang. Yang kedua, kalau masih ada kemungkinan ada udzur di situ. Mungkin tadi Ustadz sibuk ya, jadi saya tadi nggak disalami. Mungkin tadi nggak kelihatan ya saya, jadi kok nggak disapa, jadi nggak terlalu dimasukkan hati, nggak jadi masalah. Harusnya kan memang sekali lagi orang kalau belum ditimpa masalah itu tahu resepnya. Kalau ada masalah yang besar jadikan kecil, kalau ada masalah kecil anggap nggak ada, itu teori. Tapi ketika masalah itu datang, ini tergantung bagaimana kebiasaan kita. Biasanya dengan emosi kah, dengan hawa nafsu kah, atau dengan ketenangan kita. Itu yang menjadi kebiasaannya, harus kita belajar. Harus belajar di situ. Mau nggak mau kita
dituntut untuk memiliki akhlak yang baik sebagai bentuk wujud buah dari ilmu kita. Percuma ilmu ini dhuwur-dhuwur, ilmu ini tinggi, kemudian belajar ke sana kemari, kajian sana kemari, tapi kalau nggak punya akhlak, yang dinilai manusia ya akhlaknya. Orang awam tuh gitu, orang manapun ya, meskipun sampean bacaan Qur'ane hebat, hafalane wakeh, tapi karo tonggone juwahat ya nggak dianggap bacaan Qur'an Anda, nggak dianggap. Nah kalau kesalahannya berulang-ulang itu nggak wajar, nggak wajib dikasih taghaful. Jadi yang ketiga yakni kalau masih ayyakuna fi ma la yumkinu taghyir. Memang kalau itu sudah nggak bisa dirubah, nggak bisa. Tadi kamu kok nggak cepet-cepet sih? Ini sudah cepet Pak, saya tuh cepet loh ini. Tapi mana? Ya memang biasanya seperti itu. Disuruh, ayo cepet makan. Makannya biasanya kan ngecap ini ping 33, mengamalkan ilmu kesehatan. Lah sampean lableb wae ngono. Pomane ono jangane telusur dileki tok ngono. Sedangkan yang ini, ayo bro selek kari iki. Ya, belum bro, ini aku masih makan mengunyah 33 kali bro. Masih dapat 25 kurang 7 ya. Kurang 8 ya piye iki. Nah, makanya nggak bisa disamakan. Kita sudah cara hidup sehat ini dari dulu SD nih, makanya saya pun alhamdulillah sakit perut jarang-jarang sudah. Lah Anda kan selalu murus, karena apa? Ngunyahnya kurang lembut. Ya semua telan. Ya kalau gedang bubur enak wae iki nasi gitu. Ya itu kan sudah nggak bisa. Loh sak jam. Ya bab masalah taghaful ini benar-benar harus diperhatikan ya. Belajar melupakan kesalahan orang lain. Namanya taghaful itu menyengaja lupa. Sebenarnya nggak lupa, tapi sengaja untuk lupa. Oh si fulan tahu salah nang aku, yus lalekno, gitu loh ya. Lalekno, coba lupakan. Bukan malah diinget, tapi yo berat butuh belajar. Pokoknya kalau masih datang lagi seperti itu berarti Anda belum lulus. Semakin hari semakin ditambah ujiannya. Mas setelah kajian, aku pin punya sifat taghaful, mesti diuji. Selalu datang, entah dari saudara, entah dari tetangga, entah dari kawan, pasti akan datang orang yang menggregetkan Anda. Teko ngregetno. Ya Allah, mari belajar, iki wong gregetno pisan. Untung ae wingi mari belajar. Lho ngono akhire, Pak. Gak belajar mbok temenan iki mong. Rame tak gawe rame ngono. Kesuwen gitu loh. Ya semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Jadi kata Ibnu Battal itu ya, kalau dapat ilmu baru maka iringi juga dengan amal baru. Judulnya jangan hanya suka posting, tapi harus juga beramal. Ngerti maksudnya Pak? Oke, kita boleh semangat, tapi jangan hanya semangat memposting. Anda nggak bisa untuk melakukan, tapi saya itu sebagai seorang atau sesama muslim saling menasehati, tak posting terus. Orang itu kalau terima postingan nggak sesuai dengan karakter atau sifat yang memposting, iku yo nrimone angel. Iya apa ora, Pak? Lho nggih ngono. Wong iki yo ngono, misale ngono. Aku Pak yo, wong iku emosian ngamukan. Sing tak posting, sabarlah. Ya, surga menantimu. Padahal pret lah sampean yo. Ngamukan ngomong sabar gak pantes belas ngono. Makane sampean iku hati-hati nek posting. Didelok dhisik sesuai enggak ngono lho. Nek sesuai, oh cocok iki, posting. Enggak sesuai, orang itu akan menilai, pasti enggak akan masuk ke dalam hati. Wis iku otomatis iku wisan. Ya wis lah, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan monggo. Lupa ada pertanyaan monggo.